Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang toksikologi logam CO, Mn, Zn, dan Cu. Di sini kami beranggotakan ada 5 orang, saya sendiri, Helmi Yahya, kemudian ada Anggi Maulana, Muhammad Zaki, Ulul Sabri, dan Yusril. Langsung saja untuk poin pertama itu ada pembahasan mengenai apa itu logam berat. Nah, logam berat ini dia didefinisikan sebagai logam yang mempunyai densitas, kemudian berat atom dan nomor atom yang tinggi, dimana dia ini merupakan unsur-unsur kimia yang memiliki bobot jenisnya itu lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Logam berat sendiri dia diaplikasikan bervariasi, baik itu pada industri, domestik, kemudian agrikultur, medis, dan lain sebagainya, sehingga perlu dipikirkan efek potensialnya yang mungkin terjadi pada kesehatan dan lingkungan. Sifat dari logam berat ini dia sulit terdegradasi, kemudian mudah terakumulasi dengan lingkungan, khususnya itu perairan, dan keberadaannya ini secara alami sulit untuk terurai atau sulit untuk dihilangkan. Lalu dapat terakumulasi dalam organisme yang ada di dalam perairan. Jadi organisme yang di dalam perairan itu baik berupa ikan dan lain sebagainya itu dapat mempengaruhi. Bisa saja hewan-hewan tersebut mati karena keberadaan logam berat tersebut. Nah, adanya logam berat di badan air ini biasanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, di antaranya seperti suhu, kemudian pH, dan salinitas badan air tersebut. Di dalam air sendiri logam ini berbentuk ion bebas, dia pasangan ion organik dan ion kompleks. Nah, logam berat dia dapat dikatakan sebagai polutan karena dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia, di mana terganggunya itu karena dia dapat masuk ke dalam jaringan tubuh sehingga menyebabkan gangguan kesehatan tadi. Untuk toksisitasnya itu tergantung dari beberapa faktor seperti dosis, rute paparan, spesies bahan kimia, kemudian seperti juga umur itu termasuk juga untuk faktornya, kemudian jenis kelamin, genetik, dan status nutrisi dari individu yang terpapar logam berat tersebut. Untuk poin selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Sabri, akan menjelaskan tentang logam kobalt atau CO. Logam kobalt itu sendiri merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dan nomor atom 27. Kobalt merupakan logam yang jarang ditemukan karena hanya merupakan produk samping dari logam-logam lain dalam bentuk campuran, terutama dalam pertambangan nikel dan tembaga. Kobalt hanya digunakan untuk pembuatan magnet. Kegunaan utama kobalt sebagai logam bebas untuk menghasilkan campuran yang berdaya tinggi dan yang memiliki stabilitas suhu untuk gas turbin dan mesin pesawat. Oksida kobalt litium banyak dipergunakan untuk katoda ion baterai litium. Beberapa senyawa kobalt digunakan dalam reaksi kimia sebagai katalis oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Maulana Panggabean. Saya akan menjelaskan tentang apa itu logam Mn atau logam mangan. Logam Mn atau logam mangan sangat sulit ditemukan pada alam bebas, namun dapat ditemukan pada logam atau mineral lainnya, dan juga terdapat pada lapisan bumi. Nah, logam Mn sendiri biasanya didapatkan dalam bentuk pirolisit dan bronit. Logam Mn biasanya juga terdapat pada biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Nah,
Logam MN berfungsi sebagai anti korosi atau anti karat pada baja. Nah, apa sih toksisitas dari logam MN? Sebenarnya logam MN dibutuhkan bagi tubuh kita, namun dalam jumlah terbatas. Logam MN biasanya bila terdapat logam MN yang berlebihan, biasanya dari pabrik-pabrik yang membuang limbah MN di sungai-sungai akan terdapat paparan pada perairan. Nah, biasanya dampak dari toksisitas MN tersebut bisa menurunkan kelainan intelektual pada manusia dan juga penurunan IQ pada anak-anak. Nah, eksposur pada debu MN biasanya terjadi pada pabrik dan pertambangan yang membutuhkan atau menghasilkan debu yang sangat halus. Bila terhirup, dampak ini akan menjadi lebih parah seperti terkena penyakit magnesium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki. Saya akan menjelaskan tentang logam Zn. Logam Zn atau zinc adalah logam yang putih kebiruan. Logam ini cukup mudah dilihat pada 110 sampai 150 derajat Celcius. Logam ini juga melebur pada 410 derajat Celcius dan mendidih pada 906 derajat Celcius. Logamnya yang murni melarut lambat dalam asam dan alkali. Adanya zat-zat pencemar atau kontak platinum atau tembaga yang dihasilkan oleh penambahan beberapa tetesan garam dari logam-logam ini mempercepat reaksi. Kemudian toksitas dari logam Zn. Logam Zn ini juga termasuk dalam logam berat esensial, di mana keberadaannya yang dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, dan dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Daya racun yang dimiliki bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga proses metabolisme tubuh terputus. Logam berat ini akan bertindak sebagai penyebab alergi, mutagen, teratogen, atau karsinogen bagi manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan logam Cu atau tembaga. Tembaga memiliki nomor atom 29 dan nomor massa 63,54. Tembaga merupakan konduktor panas yang cukup baik dan memiliki tingkat korosi yang sangat tinggi. Adapun sifat dari tembaga yaitu halus, lunak, dan memiliki warna kemerah-merahan. Tembaga sering digunakan pada konduktor listrik, yaitu pada kabel yang digunakan untuk instalasi penerangan. Toksitas dari logam tembaga ini yaitu bersifat racun terhadap semua tumbuhan dengan konsentrasi larutan di atas 0,1 ppm. Konsentrasi yang aman bagi air minum tidak lebih dari 1 ppm. Cemaran logam tembaga pada bahan pangan biasanya diawali dari penggunaan pestisida yang berlebih pada tanaman konsumsi yang kita makan sehari-hari. Toksitas logam tembaga ini pada manusia, khususnya anak-anak, terjadi karena tembaga sulfat. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh keracunan logam tembaga adalah sakit perut, mual, muntah, diare, dan yang lebih parah lagi dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.